Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfito Nafiara dengan NIM 2436021. Sini saya ada tugas mereview aplikasi dan saya memilih tema saya yaitu Bank Jago. Nah, di sini saya akan mereview Bank Jago. Mari kita mengenal Bank Jago. Bank Jago adalah bank digital berbasis teknologi yang dirancang untuk tertanam dalam ekosistem digital Indonesia, fokus pada kebutuhan hidup nasabah. Nah, Bank Jago ini sebenarnya kalau pemakaian saya lebih ke untuk investasi saham, karena saya di sini susah ada BCA-nya. Saya ngambil alternatifnya itu Bank Jago. Jadi saya mungkin kurang mengetahui juga beberapa fitur Bank Jago ini, tapi saya akan coba rincikan. Nah, ini visi dan transformasi digitalnya. Transformasi besarnya bermula dari Bank Artos yang berdiri pada 1992. Nah, kalau teman-teman pernah melihat TikTok, mungkin pernah disinggung oleh Koh Andri Hakim tentang Arto, saham Arto. Nah, ini dia Bank Artos ini. Dia bertransformasi jadi Bank Jago Tbk pada 2020 untuk melayani segmen UMKM dan retail digital. Nah, dia mulai berbentuk aplikasinya di 2020. Aspirasi utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan tumbuh berjuta orang melalui solusi keuangan digital yang berfokus pada kehidupan, Life Centric Financial Solution. Nah, itu moto dari Bank Jago ini. Fiturnya ada itu fitur kantong namanya, teman-teman. Di fitur kantong ini terdapat tiga kantong, yaitu kantong bayar untuk bertransaksi harian dan belanja. Nah, teman-teman bisa membagi uangnya di Bank Jago ini untuk kebutuhan bulanannya bisa di kantong bayar. Nah, kantong nabung untuk tabungan teman-teman, dia kenaikannya 3,75%. Nah, ini yang ketiga, ada kantong bersama untuk patungan dan transparan dengan teman dan keluarga. Nah, ini untuk menyimpan uang bersama, teman-teman. Bisa dipakai di sini. Kita bisa buat akun untuk kelas atau untuk organisasi dengan Bank Jago ini. Jadi kita bisa untuk iurannya bisa disimpan di kantong bersama dengan akun organisasinya. Lanjut, ekosistem terintegrasinya. Nah, ini kerjasama pada Bank Jago ini. Yang pertama pada Gojek dan Goto, bayar GoFood dan GoRed langsung di kantong Jago tanpa top up GoPay. Nah, ini kita bisa langsung scan aja, atau dari aplikasi Gojeknya akan mengarahkan ke Bank Jago kalau kita udah menverifikasinya. Lalu yang kedua ada Bibit dan Stockbit. Nah, ini untuk investasi reksadana dan saham secara instan dengan Bank Jago. Nah, saya lebih ke Stockbit, teman-teman. Saya pakai aplikasi Stockbit untuk investasi saham. Karena saya masih pemula, jadi uangnya belum besar. Jadi saya tidak perlu tunjukkan berapa uang saya di saham di aplikasi Stockbitnya. Lalu yang ketiga ada Tokopedia. Untuk teman-teman yang suka belanja bisa pakai Bank Jago untuk pembayaran di Tokopedia, karena dia udah bekerja sama dengan Bank Jago. Lanjut, di Bank Jago ini mungkin di setiap bank ada syariahnya. Nah, Bank Jago ini juga udah ada syariahnya. Dia ada 3 fitur untuk bank syariah modernnya. Pertama, akad wadiyah. Ini untuk kantong bayar dan nabung tanpa bunga. Nah, kalau teman-teman yang syar'i, nah di sini kita di Bank Jago ini juga ada akad wadiyah untuk tanpa bunganya. Lalu fitur yang kedua ada akad mudharabah untuk deposito dengan bagi hasil yang adil. Nah, kalau misalnya
teman-teman menghindari riba, di sini juga ada akad mudharabah. Lalu yang ketiga, keamanannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah DPS. Jadi udah terjamin lah di sini. Nah, ini pertumbuhan nasabahnya. Total nasabahnya 18,6 juta user. Nah, total kantong yang udah dibuat 43,2 juta. Nah, pertumbuhan year on year-nya investasinya 38%. Per tahunnya 38% pertumbuhannya. Data ini mencerminkan bahwa Gen Z dan milenial itu adalah nasabah utama pada Bank Jago ini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan Bank Jago ini. Tampilannya tidak seperti Brimo, teman-teman. Kalau misalnya di sini mayoritas penggunanya Brimo ya, teman-teman. Dia berbentuk dana uang digital, tempat uang digital, tapi dia tidak seperti statusnya tidak seperti bank digital biasa, tidak seperti GoPay, tidak seperti Dana. Dia lebih ke statusnya seperti bank. Nah, ini dia analisis keunggulan dan kekurangan pada Bank Jago itu menurut saya. Nah, UI-nya dan UX-nya, tampilannya, kelebihannya sangat intuitif, modern, dan bebas iklan yang mengganggu. Nah, tidak ada iklan-iklan game gitu ya, teman-teman, dari aplikasi Bank Jago ini. Nah, yang kekurangan menurut saya, ada beberapa fitur tersembunyi di dalam mode more-nya. Dia tidak langsung menampilkannya, jadi kita harus betul-betul teliti dulu supaya kita tahu apa-apa aja fitur di dalam Bank Jago ini. Nah, yang kedua, biaya. Kelebihannya bebas biaya admin bulanan dan kuota transfer gratis tinggi. Nah, kekurangannya itu biaya tetap berlaku jika melebihi kuota level akun. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman yang kurang transaksi di sini bisa pakai Bank Jago ini. Tapi kalau misalnya teman-teman yang transaksinya harian, mungkin Bank Jago ini kurang rekomendasi untuk uang harian, karena dia nanti kena biaya admin. Uang teman-teman habisnya karena biaya admin. Jadi kurang rekomendasi kalau untuk biaya harian. Kalau untuk biaya tabungan atau uang darurat bisa pakai Bank Jago. Lalu yang ketiga, fiturnya. Fitur kantong ini terbaik untuk manajemen budgeting. Nah, kalau misalnya saya pribadi, saya tidak terlalu banyak belanja bulanan. Jadi saya merasa ini suatu kelebihannya. Nah, kekurangannya belum memiliki fitur pay later internal sendiri via ekosistem. Nah, ini kalau misalnya teman-teman yang suka pay later, pengen barangnya beli dulu, bayarnya nanti, tangguhannya 1 bulan, belum ada di sini, teman-teman, di Bank Jago. Karena dia bentukannya masih bank, tidak bisa menyatukan antara dana digital, uang digital, dan bank. Jadi dia belum ada pay letternya. Lalu yang keempat, ada ekosistemnya, integritas paling seamless dan Goto dan Bibit. Nah, ini termasuk keuntungan dari Bank Jago ini. Dia udah bekerja sama dengan Gojek dan Bibit dan Stockbit-nya. Itu termasuk dari keuntungan dari aplikasi Bank Jago ini. Lalu kekurangannya, ketergantungan tinggi pada stabilitas aplikasi mitra. Nah, dia seperti tidak tegak sendiri. Dia harus butuh aplikasi Gojek dan Stockbit ini untuk menampilkan nama dia. Lanjut, ini tampilan kinerja finansialnya, pertumbuhannya sampai 51% per tahun, menunjukkan bahwa Bank Jago ini terpercaya lah sebagai bank alternatif
karena mungkin teman-teman jauh rumahnya dari bank sentral, Bank Jago ini bisa sebagai acuannya atau alternatifnya dari keresahan teman-teman tersebut. Lalu ini roadmap inovasi Bank Jagonya. Nah, dia berdirinya berbentuk aplikasinya di tahun 2020, lalu setahun kemudian dia bekerja sama dengan GoPay, lalu tahun ketiganya dia meluncurkan GoPay tabungan, lalu tahun kelimanya dia membuat fitur kantong valuta asing dan digital pro card. Lanjut. Nah, Bank Jago bukan sekedar aplikasi perbankan, melainkan alat manajemen hidup yang membuat finansial terasa sangat personal dan terkendali. Nah, yang seperti saya sampaikan tadi, dia bukan aplikasi perbankan biasa, karena kalau misalnya saya juga pengguna Brimo, kalau misalnya transaksi untuk memindahkan uang ke Dana itu kita kena potongan ke nomor Dananya. Nah, di Bank Jago ini tidak ada potongan, itu salah satu keuntungannya. Atau mau transfer di Dana itu kalau nggak salah 10 kali dalam sebulan batasnya. Nah, di Bank Jago ini ada 100 lebih kurang batas transaksinya, batas transfernya ke antar bank. Nah, itu kelebihannya. Oke, sekian dari saya review aplikasi Bank Jago ini. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.